Udah pada kumpul. Siapa? Mulai ya sekolah minggu. Mana? Adik-adik yang biasa sekolah minggu. Di mana? Itu di situ. Di situ? Iya. Kalau di situ ada nggak? Ada juga. Banyak. Emang kameranya udah on ini? Udah dong. Udah, oke. Thank you Udah, Kakak udah. Umar. Siap sekolah minggu ya? Oke. Kak Srit, Apa? udah minum vitamin belum? Aduh, nggak ada vitamin. Kalau makanan yang sehat aja gimana? Boleh. Kayak minum jeruk minum. Makan jeruk. Oke. Makan sayur jangan lupa. Iya. Apalagi? Olahraga. Olahraga. Terus olahraganya di luar rumah sekalian berjemur. Tapi nanti dulu ya Kak Ade. Kan kita mau sekolah minggu. Oh iya betul. Jam 9 aja. Oh gitu ya, habis Iya. sekolah minggu selesai ya? Terus ketika berjemur kita jangan lupa menyapa Tuhan Yesus. Gitu ya? Iya. Gimana caranya? Nyanyilah. Oke, ini apa Kak Ade? Apa ya? Yang ada matahari. Itu terbit matahari. Bisa. Tapi itu nggak nyapa Tuhan Yesus. Yang Tuhan, halo, selamat pagi gitu. Ayo. Apa ya? Pas deh, pas nyerah. Adik-adik tahu mungkin ya? Yang pakai hormat. Oh, aku tahu. Selamat pagi Tuhan. Oke, kita Oh, berdiri itu ya. Oke. Berdiri yuk, berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke. Demi nama Tuhan dengan pujian. Sekarang kita mau sapa sama adik-adik Kak. Oh iya, tapi sebelumnya doa dulu Kak. Oh iya, belum berdoa. Duduk lagi boleh? Boleh. Yuk kita berdoa, tirukan ya. Oke. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah Tuhan sudah jagai hidur kami hidup kami. semalam. Semalam. Terima kasih juga Terima kasih juga. Tuhan sudah Tuhan sudah bangunkan kami bangunkan kami dengan keadaan yang sehat. dengan keadaan yang sehat. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami mau mulai kami mau mulai sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Kiranya Kiranya Tuhan selalu memberkati Tuhan selalu memberkati kami supaya supaya menjadi anak yang hebat. anak yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Yang siap sekolah minggu katakan. Amin. Masih ada nggak adik-adiknya Kak? Masih dong. Masih. Adik. Menurut penerawangan Kak Ade Kak, Mm-mm. di sana itu ada beberapa yang sudah online. Online. Oh iya. Gabung-gabung. Walaupun di rumah cuma sendiri ya Kak Ade ya, Iya. tapi ternyata banyak yang sekolah minggu di Banyak rumah yang sekolah ya? minggu. Oke, sekarang kita mau sapa mereka ya Kak Ade. Oke, dengan nyanyi Hmm. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning Seva, good morning Nindi, good morning Selo, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning
sebenarnya. Iya. Good morning Bapak Ibu, Om Tante, eyang-eyang, semuanya yang menemani. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ini namanya juga sekolah minggu. Kita harus dengar cerita. Kalau kemarin kita dengerin dari Pak Sekno. Kalau sekarang kita mau dengerin dari siapa? Ada kakak baru yang mau cerita. Siapa namanya? Kita nyanyiin. Nanti ada yang tebak namanya. Kok bisa ya nebak namanya lagu? Kita punya kakak baru namanya Kak Nelly. Ada yang udah pernah ketemu belum? Aku baru tadi kayaknya Kak ketemu di jalan. Sekalian. Kita nyanyi dulu yuk, kita sambut Kak Nelly. Kak Nelly namanya, kakak baruku, kakak baruku, kakak baruku. Kak Nelly namanya, kakak baruku. Senangnya, senangnya, senangnya. Mana Kak Nelly namanya, kakak baruku, kakak baruku, kakak baruku. Kak Nelly namanya, kakak baruku. Senangnya, senangnya, senangnya. Oke, halo Kak Nelly. Halo kakak, Dari kakak. mana? Halo adik-adik. Dari mana apanya nih kak? Dari tadi. Siapa tahu terbang dari mana gitu. Oh, saya terbang dari kos ke sini. Dari bercanda. Kayak ke gereja pakai pesawat. Enggak dong, helikopter. Keren naik jet pribadi Kak. Jet pribadi. Oke, baik. Kak Nelly Oke, mana kebetulan? jadi kakak mau membawakan cerita tentang Yesus yang dilulukan di Yerusalem. Begitu, tapi sebelum kita masuk dalam ceritanya tentang firman Tuhan, kita berdoa dulu. Jadi adik-adik yang di rumah, papa mama, eyang, kakek nenek, ayo kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga tiba pagi ini. Kami boleh ada saat ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami, agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Jadi adik-adik, nah, sudah siapkan Alkitab semuanya ya. Adik-adik udah siap Alkitabnya, kakak-kakak juga udah. Sekarang kita buka dari Injil Matius. Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11. Injil Matius 1 ayat 1 sampai 11. Sudah dapat adik-adik? Kakak-kakak? Matius 1 Sudah. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Nah, kakak bacain ya. Oke. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan.
Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Nah, sekarang ini kakak mau tanya nih untuk adik-adik, untuk kakak-kakak juga. Kira-kira apa yang dilakukan ketika ada tamu yang datang ke rumah kakak-kakak atau ada tamu yang datang ke rumah adik-adik, ternyata tamu itu presiden. Atau tamu itu idolanya adik-adik, idolanya kakak-kakak. Justin Bieber mungkin. Atau itu BTS, artis Korea. Kira-kira apa yang dilakukan? Aku Iya. tutup pintu, Kak. Loh, kok tutup pintu? Kaget, Kak. Oh, kaget. Iya. Ya kalau Kak Ade kaget, karena kaget jadi tutup pintu. Iya, betul. Kalau Mbak Astrid, Kok apa ya? Teriak kayak oh teriak, Dia kaget. seneng banget soalnya. Seneng banget. Oh ya. Kalau Kenatan? Tetap tenang, tetap kondusif. Oh, Kalem siap. ya, Kenatan kalem ya. Iya. Nah, tapi kalau Kaneli ini pasti Kaneli menyambut tamu idolanya Kaneli itu dengan penuh kegembiraan. Kaget juga sih presiden datang ke rumahnya Kaneli. Ya pasti kaget, tapi wah, idola saya datang, pasti kagum dan penuh kegembiraan karena mungkin karena sikap kaget, terus kalem itu tuh karena kita menganggap orang yang datang ke rumah kita itu orang yang dikagumi, orang yang terkenal, orang yang bisa memberikan inspirasi gitu ya kan Kak. Nah, itu juga yang terjadi sama orang-orang di Yerusalem, sama orang-orang yang ketika itu melihat kedatangan Yesus yang duduk di atas keledai. Jadi pada saat itu di kota Yerusalem itu suasananya ramai sekali, lebih ramai dari biasanya. Nah, ketika mereka melihat Yesus datang dengan keledai, mereka menyambut dia dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa kekaguman. Saking kagumnya mereka itu datang membawa daun palem. Nah, mereka datang membawa daun palem. Adik-adik tahu daun palem nggak? Nah, ini kita punya daun palem di sini. Nah, ini nih daun palem. Ini tadi kakak gunting di depan gereja ya adik-adik. Nah, ini Udah minta izin. ya udah minta izin kok, udah izin sama Pak Satpamnya. Pak Satpamnya yang gunting. Nah, ini daun palem. Nah, daun palem ini kalau di bangsa Israel itu melambangkan bahwa harapan bangsa Israel bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan mereka, untuk memerdekakan mereka, sampai belibet ngomongnya ya. Jadi ini daun palem itu di sana itu jadi lambang pengharapan. Nah, bukan cuma daun palem aja yang mereka buang di jalan untuk menyambut Yesus, tapi mereka juga membuka jubah-jubahnya. Jadi waktu itu mereka pakai jubah, orang-orang Israel itu kan jubahnya panjang-panjang. Itu tanda kalau mereka itu orang-orang yang bangsawan seperti itu. Nah, jubahnya itu mereka buka terus mereka taruh di tanah sebagai alas kaki. Sebagai alas kaki ketika Yesus lewat dengan keledai, Yesus melewati itu sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Yesus yang lewat. Nah, lalu pas Yesus lewat itu mereka berteriak Hosana. Mereka berteriak Hosana itu tuh ada di dalam ayat 9. Hosana bagi anak Daud. Nah, adik-adik tahu nggak arti Hosana? Kakak tahu nggak? Nggak tahu Kak Meli. Nah, kalau Hosana itu artinya selamatkanlah. Selamatkanlah, itu seperti seruan. Tolong selamatin aku, kayak gitu. Nah, tapi sekarang udah berubah jadi semacam pujian. Jadi semacam pujian seperti itu. Nah, seruan Hosana itu sebagai tanda penghormatan pada saat itu orang-orang Yerusalem menghormati Yesus yang datang sebagai seorang pemenang. Artinya Yesus datang untuk memerdekakan mereka, untuk melepaskan mereka dari belenggu-belenggu, mereka dijajah. Jadi Yesus itu disambut sebagai seorang pemenang. Itu bentuk ekspresi sukacita dan kegembiraannya
mereka terhadap kehadiran Yesus. Mereka menyambut Yesus, mereka mengeluhkan Yesus karena mereka melihat keajaiban-keajaiban yang Ia lakukan. Seperti minggu lalu itu kan kita udah belajar tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, orang-orang Yerusalem kan menyaksikan hal itu. Jadi pas Yesus masuk, mereka menyambut karena mereka melihat hal itu. Lalu mereka ketika itu pasti merasa bahwa inilah raja kami. Inilah raja yang kami nanti-nantikan, yang akan membebaskan dan memerdekakan kami. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu? Yesus disambut, dihormati, dielu-elukan, segala macam kehormatan, kekuasaan diberikan kepada Yesus. Tapi itu tidak membuat Tuhan Yesus menjadi sombong dan angkuh. Dia tidak memakai kekuasaan dan kehormatan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Justru Ia dengan rela hati, dengan sepenuh hati membantu Bapaknya, membantu Tuhan, membantu Allah untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Jadi dengan kerendahan hati Ia turun untuk membantu menyelamatkan manusia agar manusia bisa diselamatkan. Padahal kalau misalnya kakak jadi Tuhan Yesus, kakak pasti akan menggunakan kekuasaan dan kehormatan itu untuk kepentingan kakak. Mungkin ya paling bisa beli skin Mobile Legends mungkin sepuasnya, gratis pokoknya. Kan kakak punya kekuasaan, punya kehormatan. Atau mungkin kakak penuhin kulkas kakak penuh dengan es krim, kakak borong semua terus ditaruh di rumah kakak. Nah, kan kakak punya kekuasaan. Kalau misalnya kakak jadi Tuhan Yesus ya, terus kalau Kak Ade jadi Tuhan Yesus, apa yang Ade buat? Baju yang banyak. Oh, nggak usah beli baju Kak, beli amplas aja. Beli banyak. Beli banyak. Jadi tinggal diganti-ganti aja gitu. Nah, tapi yang dilakukan Tuhan Yesus bukan itu. Dia tidak memakai kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan kita untuk mementingkan diri sendiri. Dia rela, dia turun. Padahal dia itu anak Allah loh. Dia turun dan menjadi manusia dan membantu manusia. Dia menyelamatkan manusia, dan paling penting lagi dia rela untuk disalibkan. Itu semua bisa dilakukan karena Yesus itu memiliki kerendahan hati. Itu semua hanya bisa dilakukan kalau Yesus itu memiliki sikap yang rendah hati. Jadi kalau misalnya Yesus tidak punya kerendahan hati, yaitu tadi Yesus bisa memakai kekuasaan dan kehormatan itu dengan sepuas-puasnya. Misalnya dia lewat terus orang-orang, "Hosana bagi Raja Daud," pasti dia dada-dada gitu. Dia dada-dada, "Iya, saya ini raja, saya ini raja." Pasti kayak gitu. Tapi Yesus nggak mau kayak gitu. Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang memiliki sifat rendah hati. Nah, itu juga yang Yesus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adik-adik tidak hanya diajarkan untuk mendengarkan firman Tuhan kan, tapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, melakukan apa yang Tuhan contohkan, apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti memiliki sikap rendah hati. Nah, sikap rendah hati seperti apa sih kira-kira? Nah, mungkin contohnya mau mengakui kesalahan. Nanti pas terus setelah main beberes mainannya sendiri, atau mau berbagi dengan teman-temannya. Kalau Kak Ade gimana? Aku sih mau nolong temen ya. Kayak gitu ya. Biasa aja. Rendah hati ya. Sekarang rendah hati. Aku mau selalu menolong teman. Gitu. Iya. Kalau Kak Nathan? Aku sama. Yang lain dong. Mau main gitar? Nah, itu main juga gitar mau. juga bentuk kerendahan hati. Iya, mau Iya, melayani benar. Tuhan. Kalau Kak Astrid? Aku mau kayak Tuhan Yesus. Naik keledai. Kak Sama ya. Aku mau kayak Tuhan Yesus, rendah hati, dia tidak sombong dia. Tidak sombong, ya betul, nggak angkuh. Kamu juga gitu, enggak gitu ya? Oh, Kalau bicara juga harus diperhatikan ya. Oh, Ada- gitu ya. ada- Salah ya. Iya, iya Kalau betul. rendah hati, aku ini
rendah hati loh. Iya. Iya. Rasanya. Ya betul, kalau kita rendah hati perlu memperhatikan sikap kita, perilaku kita terhadap orang lain. Contohnya nih, misalnya mau berbagi. Misalnya Kak Nelly bawa bekal nih, pas sekolah bawa bekal, Kak Ade nggak bawa bekal. Apakah Kak Nelly makan, terus biarin Kak Ade nontonin Kak Nelly makan? Makan Enggak. aja, Kak. Enggak, Tuhan Yesus nggak mengajarkan seperti itu. benar. Yang Tuhan Yesus ajarkan itu, kita kalau misalnya teman kita nggak punya makan, terus kita punya makan, kita berbagi. Sedikit pun itu berarti untuk teman kita. Secuil aja ya. Betul aja. Nah, seperti itu kira-kira. Lewat firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk bisa memiliki sikap rendah hati. Sikap rendah hati yang seperti tadi sudah disebutkan oleh kakak-kakak. Nah, sikap rendah hati itu bisa dimulai dari hal yang terkecil. Kalau orang tua suruh mandi, mandi. Nggak Kalau dipakai bajunya. ya, benar. Nah, jadi dari firman ini, mari adik-adik, kakak-kakak, kita menyiapkan hati kita mau membuka hati kita untuk rendah hati, untuk rela berbagi, untuk tidak melawan orang tua, untuk mau beberes mainan setelah bermain-main. Seperti itu kakak-kakak. Jadi, Aku punya pertanyaan. ya, pertanyaannya apa, Kak? Misalnya, temanku mukul aku, Ya. terus aku diemin dia, nggak mau main sama dia. Terus gimana, Kak? Kalian kan bilangnya memaafkan, tapi dia nggak minta maaf sama aku, gimana dong? Nah itu di saat itu kerendahan hati itu yang harus dipakai, yang diajari oleh Tuhan Yesus. Kita harus mengampuni. Memang prosesnya lama, susah. Gimana sih dia nggak minta maaf? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita maafin dia. Itu urusannya dia. Kalau dia nggak minta maaf, coba kita datang dan kita bicara sama dia, kita minta maaf, pasti dia juga minta maaf. Siapa tahu dia juga minta maaf. Kan kita nggak tahu, mungkin dia takut untuk minta maaf. Jadi kita perlu sikap rendah hati di saat itu. Nanti kalau aku udah rendah hati nih ya, datengin dia, dipukul lagi gimana? Kalau dipukul lagi ditahan, Kak. Gak selesai nanti. Jangan diselesai-selesai. Kalau misalnya kakak balas juga, waduh bahaya. Jadi kalau misalnya berantem, berkelahi, usahakan Tuhan tolong berikan hati yang rendah hati, berikan aku hati seperti hatimu. Itu kayak lagu gak sih, Kak? Nyanyi Iya. dong. Saya nggak bisa nyanyi, Kak. Ya seperti itu adik-adik. Demikian perenungan kita di hari Minggu yang ceria ini. Luar biasa. Yeay. Kita berdoa dulu kan? Ya, mari kita berdoa. Saya yang bro. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman dan renungan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mau untuk mencontoh dan meneladani Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau mau untuk memberikan kami hati yang mau untuk berbagi dengan orang lain. Berikanlah kami sikap rendah hati. Ajarlah kami untuk mau berbagi dengan orang lain, Tuhan. Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Saatnya kita Memberikan persembahan. Ayo adik-adik, siapkan persembahannya yang sudah diberikan oleh orang tua. dipet yang rapi, masukin amplop juga boleh. Ya. Kita nyanyi sedikit demi sedikit, karena sedikit demi sedikit kita belajar rendah hati. Iya. Kalau sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oh iya. Persembahannya maksudnya. Oh iya, sama. Oke, kita nyanyi sedikit demi sedikit. Ayo kenalan. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sita, Yesus meluangkan
Oh ya, waktu Boleh ya? sekolah minggu bisa dianterin. Sekolah minggu. Mantap. Jadi sekarang kita mau doa Persembahan. persembahan. Doa syafaat. Syafaat. Sudah pulang. Tapi kan dia pulang ya, kan adik-adik ada di rumah. Kan kita nggak di rumah. Oh iya. Kita mau doa apa aja nih Kak? Kita mau doa untuk bangsa dan negara. Oke. Kita mau doa untuk gereja kita. Ya. Terus untuk sekolah kita, meskipun libur tapi juga perlu didoakan. Nggak libur Kak, tugasnya banyak. Oh iya. Bayarnya banyak. Adik-adik SD tugasnya online juga ya? Iya. Oh, keren ya, anak Keren, SD keren, sekarang keren. ya. Mantap, mantap. Lalu itu aja. Ya. Oh, yang ulang tahun. Yang ulang tahun di minggu ini. Boleh, boleh, boleh. Yang ulang tahun di minggu ini. Orang tua. Oh iya, orang tua. Yang masih bekerja mungkin. Iya. Yang nemenin adik-adik sekolah di rumah, biar dikasih kesabaran. Akhirnya semua orang tua jadi guru. Mantap. Yuk, kita mulai dari mana? Kita mulai dari doa persembahan dulu. Siapa yang mau doa? Cap, cip, Kembang. Jangan panjang. Jangan dulu. Ayo. Kenapa nggak berdoa? Oh boleh. Oh. Ayo. Oke. Nathan. Jawab persembahan ya, Kak? Doa persembahan. Oke. Terus apa lagi? Adik? Gereja bangsa dan negara Oke, bangsa dan negara. yang tengah menghadapi Virus. corona. Corona. Lalu Kaneli gereja Oke, Astrid. Orang tua, apa lagi yang belum? Dan penutup. dan penutup Sekolah. Sekolah sekolah. sama penutup. Ya. Orang tua, sekolah, penutup. Oke. Oke. Yuk. Ada pengumuman nggak tadi? Mau tutup mata. Kaget Astrid. Maaf ya. Oke, sebelum doa kita pengumuman dulu. Hmm. Oke. Pengumuman yang pertama apa tuh? Jangan lupa Jangan tiap pagi dan tiap malam kita ada berdoa bersama orang tua. Ya, Pandonga Rosso. Pantungan Rosso. Rosso. Minta bahannya di orang tua. Berdoa bersama-sama. Terus satu lagi, Paskah. Paskah. Jangan sedih, jangan bimbang. Tetap ada Paskah, tapi online. 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 Oke, udah itu aja. Ada lagi kan kakak-kakak yang di belakang-belakang ada tambahan? Oh iya, jangan lupa di subscribe YouTube kita. Iya, Pencet Instagram tombol juga. like. Untuk adik-adik yang punya Instagram. Ya, di share. Ya, ada di bawah sini Ada di bawah. pokoknya. Ada di bawah sini. Mana kakaknya? Pokoknya dibuka-buka lah. Oh yang sini. Terus di follow Ya, Instagramnya @gkcgondokusuma.id. Bung Matt juga kakak-kakak yang di belakang ini, ya. Apa namanya Kak? Muelmet GKC. Akun-akun IG-nya kakak juga ditaruh di sini aja. Taruh di Iya. description box ya. Description box, oke? Ya. Mau cari kakak kece ada. Nanti di follow terus di follow back lah. Kita ngajin doa. Ayo. Kita berdoa pelan-pelan ya Kak Nathan karena ditirukan. Oke. Oh iya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini kami mau berdoa. kami mau berdoa Untuk persembahan kami. untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan mau memberkati memberkati persembahan kami persembahan kami supaya supaya dapat dipergunakan dapat dipergunakan untuk kemuliaan untuk kemuliaan nama Tuhan. nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk pemerintah. untuk pemerintah, Untuk dokter dan suster. untuk dokter dan suster, Untuk orang-orang sekeliling kami. untuk orang-orang sekeliling kami Yang menjaga kami. yang menjaga kami Sehingga kami tetap sehat. tetap sehat. Tuhan tolong Tuhan tolong bangsa Indonesia bangsa Indonesia supaya tetap kuat menghadapi peristiwa ini Tuhan peristiwa ini Tuhan sampai nanti
sampai nanti engkau pulihkan Indonesia jadi lebih kuat dan dan tetap bersatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk pendeta kami, untuk tim multimedia yang telah bekerja keras. Biarlah semua pelayanan ini boleh memuliakan namamu ya Tuhan. Kami mohon, berikanlah kami semua kesehatan untuk Bapak dan Ibu Pendeta, untuk semua pekerja yang ada di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan papa mama yang sabar untuk mengajari kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka ketika mereka bekerja baik di rumah ataupun harus bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, imun tubuh yang baik, umur yang panjang, dan berkat yang melimpah, supaya bisa berkumpul dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, walaupun kami belajar di rumah, kiranya kami tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kami bisa menjadi anak yang pintar, anak yang rajin. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan Amin. Terang ya. Silakan. kan matahari kan. Oh iya. Oke. Berjemur. Udah berdoa dan berfirman dan memuji nama Tuhan. Saatnya kita pengakuan iman dan berkat. Yang mana dulu? Pengakuan iman dulu. Oke. Ayo kita semua berdiri. Sudah siap adik-adik, kakak-kakak? Ya. Ayo kita mengakui dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dan hidup yang kekal.
Sudah selesai, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan pulang dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mengundang Engkau untuk hadir dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah berkat-Mu selalu menyertai kami. Kasih karunia dari Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Terima Oke, kasih. sekolah minggu sudah Sudah selesai. selesai. Terima kasih kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang kami Semua tim yang sudah bekerja sama. Yes. Terima kasih. Sampai jumpa Di minggu depan. Minggu depan kita Pasca. Pasca online. Pasca online. Siap.